Bisakah menteri ini dengan segala kewenangannya yang dia miliki untuk dia memperkaya dirinya sendiri sampai 56 miliar rupiah, atau mungkin dia membelikan anaknya mobil mewah sekelas Rubicon misalkan ya. Jika menteri ini mau, pastinya bisa-bisa aja ya. Nah, kalau sekarang jangankan sekelas menteri ya, sekelas pejabat eselon 3 pegawai negeri saja bisa membelikan anaknya mobil Rubicon yang harganya ratusan juta rupiah. Halo teman-teman sekalian, saya mau tanya, apakah ada dari teman-teman yang belum pernah lewat jembatan Semanggi? Saya yakin hampir dari kita semua sudah pernah lewat jembatan Semanggi yang ada di Jakarta. Nah, teman-teman, coba bayangkan ya, andaikan sekarang jembatan Semanggi akan dibangun di tempat lain oleh pemerintah, dan orang yang bertanggung jawab atas proyek itu adalah seorang menteri PU atau pekerjaan umum. Pastinya yang namanya menteri PU itu punya kewenangan memutuskan kontraktor mana yang akan membangun jembatan Semanggi. Nah, bisakah menteri ini dengan segala kewenangannya yang dia miliki untuk dia memperkaya dirinya sendiri sampai 56 miliar rupiah, atau mungkin dia membelikan anaknya mobil mewah sekelas Rubicon misalkan ya. Jika menteri ini mau, pastinya bisa-bisa aja ya. Nah, tapi ternyata di masa lalu ceritanya lain ya teman-teman. Bukan cuma proyek Semanggi, ada lagi gedung MPR, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Waduk Jatiluhur, dan Jembatan Ampera di Palembang. Semuanya adalah hasil karya seorang menteri PU di masanya yang bernama Insinyur Sutami. Sutami adalah menteri pekerjaan umum terlama dengan masa jabatan selama 12 tahun. Dia sudah menjadi menteri PU dari masa Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto. Ironisnya, meskipun jasa Sutami selama menjadi menteri PU adalah hasil karya yang monumental dan bisa kita rasakan manfaatnya hingga saat ini, kondisi keuangan Sutami justru berbanding terbalik dengan karirnya. Bahkan, Insinyur Sutami dijuluki sebagai menteri termiskin sepanjang sejarah Republik Indonesia. Bisa dibayangkan, seorang menteri PU yang pastinya banyak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan kontraktor kelas kakap, apalagi proyek-proyek yang dibangun di masa jabatannya adalah proyek mercusuar kala itu, yang menjadi program strategis nasional. Tapi malah menteri PU-nya sendiri adalah orang yang kesulitan dalam hal keuangan. Rumah yang dia beli di Jalan Imam Bonjol saja dibeli dengan cicilan dan baru lunas ketika ia pensiun menjadi menteri. Dia juga terkenal dengan menteri PU yang atap rumahnya sendiri saja bocor. Hal ini diketahui dari tulisan Hendro Pranoto Suselo dalam majalah Prisma. Diceritakan saat hari Lebaran, rumah Sutami dikunjungi banyak tamu dan kolega. Nah, bukannya takjub melihat rumah seorang menteri pekerjaan umum yang pastinya banyak mengawasi proyek-proyek megah ya. Para tamu malah heran melihat rumah sang menteri
yang atapnya pada bocor. Sangat jauh dari kesan mewah ya. Kesederhanaan Sutami juga terlihat saat dia pensiun dari menteri. Sutami adalah menteri yang tidak punya mobil pribadi selama ia menjabat. Bahkan ketika ia pensiun, mobil dinas yang dipakai sehari-hari dikembalikan pada negara. Sampai akhirnya ada seorang pengusaha yang tahu bahwa Sutami tak lagi punya mobil. Pengusaha itu mau memberi hadiah mobil pada Sutami. Akan tetapi, Sutami malah menolak hadiah mobil itu. Nah, kalau sekarang, jangankan sekelas menteri ya, sekelas pejabat eselon 3 pegawai negeri saja, bisa membelikan anaknya mobil Rubicon yang harganya ratusan juta rupiah. Selanjutnya, menteri yang begitu sederhana ini sangat miris kisah akhir hayat hidupnya. Di tahun 1978, karena kondisi kesehatan yang terus menurun, Sutami memutuskan untuk berhenti menjadi menteri. Menurut diagnosa dokter, Sutami mengidap penyakit lever akibat pola makan yang tidak teratur dan kelelahan akibat sibuk bekerja. Nah, teman-teman, dengan penyakit yang dia derita itu, Sutami justru takut untuk ke rumah sakit karena tidak punya uang untuk berobat. Akhirnya, kabar ini pun sampai kepada Presiden Soeharto. Sutami pun diminta untuk dirawat di rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh negara. Namun, pada tanggal 13 November 1980, Sutami menghembuskan napas terakhirnya dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Nah, teman-teman sekalian, dari kisah ini kita semua bisa mengambil teladan dari seorang Sutami. Bagaimana bisa seorang menteri pekerjaan umum yang pekerjaannya mengawasi proyek pembangunan yang megah, kehidupannya justru jauh dari kesan megah dan mewah. Bahkan hasil karyanya selama ia bekerja masih bisa kita rasakan manfaatnya hingga detik ini. Jembatan Semanggi, Bandara Ngurah Rai, Waduk Jatiluhur, Jembatan Ampera, dan lain-lain adalah bukti nyata pengabdian seorang Sutami pada negara. Akan tetapi, dengan semua jasa-jasa yang telah ia berikan pada bangsa dan negara, seorang Sutami sama sekali tidak mengambil keuntungan darinya. Bahkan, kehidupannya sangat sederhana. Saking sederhananya, ia sampai dijuluki menteri termiskin sepanjang sejarah. Demikian saya akhiri dan terima kasih teman-teman semua.